5 pangkalan udara militer berhasil dihantam, 15 pesawat militer hancur. Lebih dari $1 miliar kerusakan terjadi pada pangkalan udara dan infrastruktur penerbangan, menurut Dinas Keamanan Ukraina atau SBU. Itulah seberapa besar kerusakan yang ditimbulkan oleh kelompok pasukan khusus Alfa terhadap pasukan dirgantara Rusia atau VKS hanya selama tahun 2025. Bagi Presiden Rusia Vladimir Putin, itu pasti menyakitkan. Namun yang membuatnya semakin buruk, ada tanda-tanda bahwa mengganti kerugian ini akan lebih sulit daripada yang dibayangkan. Secara khusus, masalah yang terus berlanjut di perusahaan pesawat raksasa Tupolev menunjukkan krisis yang semakin besar dalam memenuhi pesanan pembom strategis utama dan pesawat penumpang 2 guna yang mereka produksi. Mari kita bahas kedua cerita ini dan mengupas apa yang diungkapkannya mengenai kondisi Angkatan Udara Rusia sebagai akibat dari serangan Ukraina dan kompleks industri militer yang membangunnya. Untuk memperjelas, kerugian Rusia yang diklaim oleh SBU bukanlah satu-satunya kerugian yang dialami oleh kekuatan penerbangan militer Rusia. Itu hanyalah hasil kerja unit Alfa milik SBU. Dan hanya pada tahun 2025, seperti akan saya ungkapkan di video ini, kemungkinan besar itu hanya sebagian kecil dari total kontribusi mereka terhadap kerugian Rusia. Tapi sebelum kita lanjut, kami ingin mengucapkan terima kasih kepada sponsor video hari ini, Private Internet Access alias PIA, penyedia VPN paling transparan di dunia, dipercaya oleh lebih dari 30 juta pengguna di seluruh dunia. PIA adalah pemimpin dalam privasi online. Setiap kali Anda berselancar di perangkat yang tidak terlindungi, Anda mengirimkan banyak informasi keluar secara terbuka yang bisa dilihat oleh berbagai pihak sebelum sampai ke situs web. VPN menyembunyikan alamat IP Anda dan mengenkripsi koneksi internet Anda, melindungi data Anda dari ISP, administrator jaringan, bahkan pengawasan pemerintah. Tanpa VPN, berselancar di internet seperti mengirim pesan pribadi ke grup obrolan. Semua orang bisa melihat aktivitas Anda. Tapi dengan PIA, aktivitas Anda terlindungi di dalam terowongan terenkripsi yang aman. Kebijakan Nolox telah terbukti beberapa kali di pengadilan dan diverifikasi oleh audit independen yang dilakukan oleh Deloitte, salah satu perusahaan audit terkemuka di dunia. Selain keamanan, PIA menawarkan kebebasan nyata di dunia maya. Baik Anda sedang bepergian ke luar negeri atau hanya mencoba mengakses konten yang tidak tersedia di wilayah Anda, PIA siap membantu Anda dengan server di lebih dari 91 negara dan di semua 50 negara. Bagian alias PIA juga mendukung berbagi file peer-to-peer dan bekerja dengan semua layanan streaming utama sehingga Anda dapat menikmati lebih banyak konten dari mana saja. Saya pribadi menggunakan PIA saat bermain game untuk terhubung ke server lokal dan mengurangi latensi. Ini juga sangat bagus untuk membuka konten khusus wilayah di berbagai platform seperti Netflix, Hulu, dan lainnya. PIA tersedia di semua platform utama seperti Windows, macOS, Linux, iOS, Android, dan lainnya. Dengan satu langganan, Anda dapat melindungi perangkat tanpa batas secara bersamaan. Cocok untuk mengamankan seluruh kehidupan digital Anda. Saat ini, ada penawaran eksklusif untuk para penonton kami. Kunjungi piavpn.com/The Military Show. Juga ada di deskripsi untuk mendapatkan diskon 83% private internet access, sehingga biayanya hanya beberapa dolar dan 3 sen per bulan. Anda juga mendapat tambahan gratis 4 bulan. Dan jika Anda masih ragu, mereka menawarkan jaminan uang, kembali 30 hari, serta dukungan pelanggan 24 jam yang selalu siap membantu. Jadi, coba gunakan private internet access sekarang juga. Privasi Anda pantas mendapatkan yang terbaik, dan bersama PIA, Anda berada di tangan yang tepat. SBU Alpha Group, yang sebelumnya dikenal sebagai Pusat Operasi Khusus ASBU, adalah salah satu unit operasi khusus tingkat 1 paling elit di Ukraina. Mereka adalah padanan Ukraina untuk Delta Force dan SEAL Team 6 milik Amerika Serikat atau SAS dari Inggris. Dan seperti rekan-rekan mereka yang terkenal, unit ini berspesialisasi dalam kontraterorisme, aksi langsung, penyelamatan sandera,
operasi target bernilai tinggi, pengintaian khusus, dan sabotase untuk misi-misi dengan risiko tertinggi. Di belakang garis Rusia, Alfa biasanya yang dipanggil. Unit ini dibentuk pada tahun 1994 dan telah aktif terlibat dalam perang Rusia-Ukraina sejak tahun 2014. Berpartisipasi dalam pertempuran penting seperti di Hostomel, Kharkiv, Bakhmut, dan serangan Kursk tahun 2024 sampai 2025. Alfa memainkan peran penting dalam menyergap konvoi Rusia di dekat Kiev pada tahun 2022 dan mengklaim telah menewaskan lebih dari 9.500 tentara Rusia serta menghancurkan ribuan aset musuh hanya dalam pertempuran di Pokrovsk saja. Menurut Kolonel SBU dan Sekretaris Komite Keamanan Nasional, Pertahanan, dan Intelijen Pemerintah, Roman Kostenko, pada pertengahan 2025 Alfa bertanggung jawab atas penyingkiran sekitar 10% target musuh dari seluruh kekuatan pertahanan, baik di garis depan maupun di belakang garis musuh. Sebagai pengakuan atas pentingnya mereka secara strategis, ia mengajukan rancangan undang-undang untuk mempercepat perluasan ukuran dan kemampuan Alfa di Verkhovna Rada Parlemen Ukraina. Rancangan undang-undang tersebut memperluas ukuran unit dari beberapa ribu menjadi 10.000 dan memberikan hak hukum kepada pasukannya untuk menggunakan semua jenis persenjataan sesuai dengan misi yang diberikan, disahkan pada Juli 2025. Sebagian besar alasan mengapa Alfa menerima peningkatan ini adalah karena kepemimpinan tak terbantahkan dari kru drone kamikaze FPV-nya, terutama dalam operasi serangan jarak jauh seperti operasi jaring laba-laba. Operasi legendaris ini yang terjadi sebulan sebelum peningkatan Alfa melibatkan serangan diam-diam ke pangkalan udara Rusia dari dalam wilayah Rusia. SBU telah menyelundupkan komponen drone ke dalam Rusia, merakit dan memuat drone ke bagian belakang truk yang dirancang khusus, lalu meluncurkannya dari pangkalan udara terdekat, membuat Rusia benar-benar terkejut. Di satu sisi, ini adalah langkah yang sangat berisiko yang bisa memicu respons nuklir. Target drone Ukraina adalah armada pembom strategis Rusia yang diparkir di tempat terbuka tanpa perlindungan sesuai dengan ketentuan perjanjian START baru antara Amerika Serikat dan Rusia. Perjanjian pengendalian senjata nuklir yang akan segera berakhir mengharuskan pembom nuklir strategis Rusia dan Amerika Serikat tetap terlihat oleh pihak lawan. Satelit digunakan untuk tujuan verifikasi. Di sisi lain, operasi jaring laba-laba tercatat sebagai salah satu serangan asimetris paling berani, cerdik, dan berdampak besar di abad ini, bahkan mungkin dalam sejarah. Gambar dan rekaman pembom Rusia yang terbakar di pangkalan udara Olenya Blaya dan Ivanova Severny yang dianggap tak tersentuh itu mengejutkan dunia. Segera setelah serangan itu, otoritas Ukraina mengklaim telah melumpuhkan puluhan pesawat paling berharga milik Rusia, banyak di antaranya secara permanen. Euronews dan media besar barat lainnya melaporkan bahwa sepertiga armada pembom strategis Rusia telah hancur ketika situasi mulai tenang. Dikonfirmasi telah rusak atau hancur. Di 5 pangkalan tersebut terdapat 7 atau 8 pembom tipe Tu-95, 4 di Olenya dan sisanya di Blaya, serta 4 pembom Tu-22 M3 di Blaya, bersama dengan pesawat angkut Antonov An-12, Olenya, dan 2 pesawat peringatan dini dan kendali udara Beriev A-50 yang menjadi target di Ivanova Severny. Secara finansial, jika mereka tidak dapat diperbaiki, kerusakan pada 2A-50 akan menjadi yang paling menyakitkan bagi Rusia, dengan masing-masing diperkirakan bernilai sekitar 350 juta dolar. Lebih penting lagi, ada kurang dari 10 unit yang aktif beroperasi dan mereka memainkan peran penting dalam mengoordinasikan operasi udara Rusia. Jadi, kehilangan 1/5 dari armada mereka dalam satu serangan akan menjadi bencana bagi Rusia. Terutama jika Anda mempertimbangkan masalah yang sedang dialami Rusia dalam menerima pesawat baru yang akan kita bahas sebentar lagi. Pembom yang rusak atau hancur harganya jauh lebih murah
dibandingkan A-50, dengan Tu-95 diperkirakan antara 50 hingga 125 juta dolar, dan Tu-22M3 yang dimodernisasi antara 40 hingga 100 juta dolar. Jika menggunakan nilai batas atas, itu berarti total biaya operasi Spiderweb bagi Rusia hanya dari kerusakan pesawat saja sekitar 2,1 miliar dolar. Sekarang itu jauh lebih sedikit dibandingkan kerusakan sebesar 7 miliar dolar yang awalnya diklaim oleh Ukraina. Namun, ini tetap menjadi pukulan besar bagi VKS jika semua pesawat itu benar-benar tidak bisa digunakan lagi. 12 pembom yang terkena selama operasi jaring laba-laba kemungkinan mewakili sekitar 1/10 dari armada pembom strategis Rusia, bukan sepertiga seperti klaim awal mereka. Dengan anggaran pertahanan lebih dari 160 miliar dolar, lebih dari 30% pengeluaran federal yang dialokasikan untuk tahun 2026, Rusia memiliki dana untuk mengganti pembom-pembomnya yang hancur. Namun, kenyataannya mendapatkan pembom pengganti atau pembom baru sama sekali ternyata menjadi masalah yang jauh lebih besar bagi Putin daripada sekadar menggelontorkan rubel untuk itu. Sebagai permulaan, baik Tu-95 varian M aslinya maupun varian yang lebih modern, MSM dan Tu-22M3, semuanya adalah pesawat era Soviet, dan Tupolev, pabrik pembuatnya, tidak lagi memproduksi yang baru. Ketika pembom-pembom ini pensiun, mereka tidak bisa digantikan dengan sejenis, menunjukkan betapa sulitnya penggantiannya. Ini wawasan yang unik. Kami hadirkan setiap minggu di The Military Show. Jika ingin lebih banyak, pastikan sudah berlangganan channel ini. Tu-95 pertama kali terbang pada tahun 1952 dan terus menjadi pembom turboprop jarak jauh utama Rusia. Meskipun usianya sudah tua, muatan rudal nuklir jarak jauh dan suara baling-baling yang khas membuat pesawat ini tetap menjadi inti doktrin penangkal Rusia. Kementerian Pertahanan Rusia memulai program peningkatan menyeluruh pada tahun 2015 untuk memperpanjang masa pakai armada Tu-95 yang tersisa hingga tahun 2040-an. Setiap konversi menjadi Tu-95 MSM mencakup pemasangan mesin NK-12 NPM baru, radar navigasi array, bertahap SOI-021 yang didukung oleh GLONASS, GPS milik Rusia, layar kokpit analog digital, dan modul peluncur rudal jelajah KH-101. Setiap peningkatan diperkirakan menelan biaya sekitar 50 juta dolar, dan Rusia diperkirakan menghabiskan tambahan 3 hingga 5 juta dolar per pesawat setiap tahunnya. Untuk inspeksi tingkat depot, penyeimbangan baling-baling, pengendalian korosi, pelatihan kru, dan sertifikasi keamanan nuklir. Itu sebagian disebabkan oleh meningkatnya kesulitan dan biaya yang terkait dengan menjaga kerangka pesawat tua tetap berfungsi bahkan sebelum sanksi diberlakukan. Suku cadang untuk NK-12 turboprop yang masih menjadi turboprop terkuat di dunia sangat langka, begitu juga dengan gearbox siklus pembalik. Overhaul saja diperkirakan melebihi 2 juta dolar setiap 1.500 jam terbang. Sanksi ekonomi yang belum pernah terjadi sebelumnya usai invasi Rusia ke Ukraina makin memperparah penderitaan. Sebagai contoh, harga titanium dan aluminium naik 28% antara tahun 2020 dan 2024, sehingga biaya penggantian panel bodi pun ikut melonjak. Akibatnya, banyak komponen sekarang diambil dari rangka pesawat yang disimpan. Namun, bahkan dengan biaya 50 juta dolar per perbaikan Tu-95 tetap memberikan rasio penangkalan per dolar yang menguntungkan bagi Rusia. Tu-95 jauh lebih murah untuk diterbangkan dibandingkan B-2 Spirit Modern milik AS dan B-21 Raider yang akan datang. Pembom strategis bahkan dibandingkan pembom B-52 yang lebih tua yang merupakan sezaman dengan 295. Radius terbangnya sejauh 9.300 mil memungkinkan kru untuk meluncurkan rudal jelajah siluman KH-101 dari jauh di luar jangkauan pertahanan udara musuh, sehingga tidak perlu menggunakan pesawat siluman
bernilai miliaran dolar. Selain itu, Rusia sudah lama memiliki infrastruktur untuk menjalankan misi Tu-95 secara rutin dengan landasan pacu yang sudah tersedia di pangkalan udara Engels dan Ukrainka. Sebelum invasi, Rusia diperkirakan memiliki sekitar 50 unit Tu-95 yang aktif. Diperkirakan Rusia kemudian kehilangan antara 7 hingga 10 unit selama perang, sehingga sekitar 80% armada tersebut masih utuh. Namun, hanya sedikit dari pesawat-pesawat ini yang diketahui telah melalui proses peningkatan yang, seperti akan kita lihat, merupakan bagian dari masalah Putin. Dan cerita serupa juga terjadi pada Tu-22M3. Tu-22M3 berkembang dari versi sebelumnya, yaitu 222M1 dan M. Tu-22M1 pertama kali terbang pada Juli 1971 dan 222M pertama kali digunakan dalam misi tempur di Afghanistan antara tahun 1987 dan 1989. Tu-22M3 menyelesaikan penerbangan pertamanya pada tahun 1977, mulai masuk inventaris pada tahun 1983, dan pertama kali digunakan oleh Rusia untuk operasi tempur di Chechnya pada tahun 1995. Tu-22M3 memiliki panjang 139 kaki, rentang sayap maksimum 112 kaki, tinggi 36 kaki, serta berat kosong dan berat lepas landas maksimum hampir 117.000 dan 279.000 pon. Pesawat ini memiliki kecepatan jelajah 559 mil per jam dan kecepatan maksimum 1.429 mil per jam, dan dapat terbang pada ketinggian maksimum sedikit di bawah 46.000 kaki dengan jangkauan operasional sejauh 4.350 mil. Mampu membawa rudal nuklir, pesawat ini merupakan bagian penting dari penangkal nuklir Rusia. Tetapi Rusia juga telah menggunakannya untuk menembakkan rudal konvensional ke Ukraina. Pesawat ini dapat dipersenjatai dengan rudal KH-32, rudal anti-radar KH-15 atau KH-15P atau bom luncur FAB, dilengkapi dengan modul panduan modern. Rusia telah menggunakan bom ini secara besar-besaran untuk menghantam posisi dan permukiman Ukraina di garis depan. Namun, seperti Tu-95 pembom ini memerlukan peningkatan signifikan agar tetap efektif dalam peperangan modern. Pada tahun 2017, Kementerian Pertahanan Rusia mengumumkan niatnya untuk meningkatkan setengah dari 60 unit Tu-22M3 aktif mereka menjadi Tu-22M3M yang lebih canggih. Pesawat pertama yang dimodernisasi diluncurkan di pabrik penerbangan Kazan milik Tupolev tidak lama setelah melakukan penerbangan perdananya pada 28 Desember 2018. Namun, sejak saat itu, dan terutama sejak invasi Rusia serta dimulainya sanksi terhadap negara tersebut, kemajuan telah terhenti secara dramatis. Rusia diyakini kehilangan hingga 9 selama perang dengan hanya satu pesawat. Tu-22M3 yang ditingkatkan lebih lanjut diketahui telah dikirim pada 2023, yang lebih mengkhawatirkan bagi Putin dengan produksi unit baru yang sudah tidak memungkinkan lagi, tidak jelas berapa banyak, jika ada sama sekali, dari 28 unit yang tersisa yang dialokasikan untuk peningkatan akan benar-benar ditingkatkan di masa depan. Pabrikan Tupolev jelas mengalami kesulitan besar dalam memenuhi komitmennya. Hal ini terlihat dari makin banyaknya gugatan hukum terhadapnya oleh Kementerian Pertahanan Rusia dan lainnya. Sumber permasalahan tampaknya adalah hambatan produksi akibat kapasitas dan tenaga kerja yang tidak memadai di fasilitas pabrik penerbangan Kazan milik Tupolev, yang dikenal dengan singkatan KAZ. Disinilah seharusnya dua peningkatan Tu-95 dan Tu-22M3 dilakukan. Bersamaan dengan pembangunan dua pembom Tu-160M baru yang merupakan bagian ketiga dan paling modern dari triad pembom strategis Rusia, serta dua pesawat penumpang sipil Tu-214 yang juga dapat digunakan untuk keperluan militer. Seperti terungkap dalam berbagai gugatan, pabrik itu gagal mengirimkan semuanya tepat waktu. Pada Mei 2025,
Pengadilan Arbitrase Moskow memutuskan sebuah kasus yang diajukan terhadap Tupolev oleh Kementerian Pertahanan Rusia pada musim panas sebelumnya. Gugatan tersebut masuk ke pengadilan pada Januari 2025 dengan klaim awal sebesar 360 juta rubel, sekitar 4,7 juta dolar. Selanjutnya meningkat menjadi 3 miliar rubel, sekitar 40 juta dolar. Akhirnya, pengadilan memerintahkan Tupolev untuk membayar jumlah 3 miliar rubel yang menurut media Rusia kemungkinan terkait dengan keterlambatan dalam memenuhi komitmennya. Namun itu bukan kali pertama atau terakhir Kementerian Pertahanan Rusia membawa Tupolev ke pengadilan. Pada tahun 2019, mereka membawa kasus ke pengadilan dengan tuntutan untuk memulihkan 4,6 miliar rubel, sekitar 60 juta dolar dari Tupolev, karena melanggar tenggat waktu perbaikan pesawat. Saat itu, pengadilan hanya mengabulkan sebagian tuntutan, mengurangi jumlahnya menjadi 13 juta rubel, turun dari sekitar 61 juta dolar menjadi 172 ribu dolar. Setelah putusan Mei 2025 pada bulan November, Kementerian Pertahanan mengajukan gugatan lain terhadap Tupolev, menuntut 930 juta rubel, sekitar 12,3 juta dolar, karena perselisihan ekonomi atas hubungan hukum perdata. Sekali lagi, kasus ini hampir pasti berkaitan dengan kegagalan Tupolev untuk memenuhi komitmennya terkait produksi pembom sesuai jadwal. Menurut analisis Ivan Kirichevsky, seorang prajurit di Resimen 413 unit SBS Raid Ukraina dan analis pertahanan. Total 3,9 miliar rubel yang diminta oleh Kementerian Pertahanan Rusia paling baik hanya akan menutupi biaya perbaikan atau renovasi. Satu unit Tu-95 MS. Itu menunjukkan betapa besar masalah yang dihadapi Tupolev dalam mengirimkan apapun kepada angkatan bersenjata Rusia. Namun, masalah pengiriman mereka tidak berhenti di situ. Selain gugatan dari Kementerian Pertahanan, Tupolev juga digugat 2 kali pada tahun 2025 oleh raksasa minyak dan gas Tatneft karena tidak mengirimkan 2 pesawat Tu-214 untuk maskapai mereka, UVT Aero. Pada tahun 2022 maskapai tersebut menandatangani kontrak untuk pengadaan 4 Tu-214 yang diproduksi di KAZ. 2 pesawat pertama seharusnya dikirim pada Oktober 2024 dengan 2 sisanya dijadwalkan pada September 2025. Namun, kontrak tersebut tidak dipenuhi. Tatneft mengajukan gugatan terhadap Tupolev dan KAZ sebesar 6,2 miliar rubel yang setara dengan sekitar 80 juta dolar. Para pihak menunda kasus ini beberapa kali dalam upaya untuk mencapai kesepakatan damai, namun pada akhirnya, pada musim panas tahun 2025, Pengadilan Arbitras Tatarstan sebagian mengabulkan gugatan tersebut, mewajibkan Tupolev membayar 5,6 miliar rubel untuk pengayaan tidak sah, 556 juta rubel sebagai denda, dan 8 juta rubel sebagai biaya negara, dengan total sekitar 85 juta dolar. Selama persidangan, terungkap bahwa Tupolev telah mengembalikan uang muka yang diterima dari Tatneft untuk pesawat pertama, namun dana untuk pesawat kedua tidak pernah dikembalikan. Tupolev menyalahkan kegagalan pengiriman pada beban kerja akibat pesanan pertahanan negara. Disebutkan menyumbang 85% produksi, namun hanya menghasilkan sekitar 4% keuntungan. Akibatnya, perusahaan mengatakan bahwa mereka hanya akan dapat menyelesaikan kontrak baru untuk Tu-214 setelah tahun 2027. Sebuah penundaan besar langsung dari sumbernya. Kemudian, perusahaan yang sangat penting secara sistemik itu tidak mampu memenuhi tuntutan negara Rusia, apalagi klien komersialnya. Selain tidak mengirimkan Tu-214 dan Tu-95 yang telah diperbarui, serta Tu-22M3, Tupolev juga melewati batas waktu untuk mengirimkan Tu-160M baru. 4 unit seharusnya dikirimkan antara tahun 2022 dan 2023, tetapi 2 unit pertama baru akhirnya dikirimkan pada akhir tahun 2025.
Unit yang tersisa kabarnya masih dalam proses pengerjaan, meskipun tidak ada alasan resmi yang diungkapkan terkait keterlambatan tersebut. Namun, masalah bagi Tupolev tidak berhenti sampai di situ. Beberapa bulan setelah penyelesaian kasus Tatneft pertama terhadapnya, Tatneft mengajukan gugatan baru sebesar 11,7 miliar rubel, sekitar 115 juta dolar. Kasus ini saat ini masih berlangsung, dengan Tupolev mengusulkan penyelesaian sebagian. Sementara itu, untuk kedua kalinya dalam 2 tahun terakhir, United Aircraft Company atau UAC, perusahaan yang memiliki Tupolev, telah merombak kepemimpinan Tupolev. Kepala perusahaan Alexander Bobrichev, 76 tahun, digantikan oleh Yuri Ambrosimov yang berusia 37 tahun, cucu dari Yuri Litvinov yang memimpin KAS pada tahun 90-an. Sebelumnya menjabat wakil direktur bidang keuangan dan ekonomi. Meskipun UAC mengklaim bahwa Bobrichev meninggalkan jabatannya setelah menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan kepadanya untuk pengadaan peralatan militer di bawah pesanan pertahanan negara. Pergantian pimpinan ini kemungkinan akibat gugatan dan masalah pengiriman yang masih berlangsung. UAC mengatakan kepada TASS bahwa tugas utama para manajer baru adalah pelaksanaan program produksi yang terus berkembang serta pelaksanaan rencana untuk program Tu-214. Meski ada jaminan, kekurangan pengiriman ini menimbulkan pertanyaan tentang kemampuan Rusia mempertahankan armada penerbangan strategis di tengah operasi militer yang berlangsung. Pada bulan Oktober, Kepala Tatarstan, Rustan Minikarnov, mengumumkan bahwa fasilitas industri utama untuk produksi massal pesawat penumpang Tu-214 akan mulai dioperasikan tahun ini. Apakah proyek ini akan mengurangi tumpukan pesanan dan berapa lama waktunya masih jadi pertanyaan. Sementara itu, serangan grup Alpha hanya memperburuk masalah pada penerbangan militer Rusia. Menurut laporan SBU tentang kegiatannya selama tahun 2025, sebanyak 15 pesawat Rusia yang dihancurkan termasuk 11 pesawat tempur bersayap tetap jenis Su-30SM, Su-34, Su-27, Su-24, dan MiG-30. Satu bersama dengan 3 helikopter, Mi-8, Mi-26, dan Mi-28 serta 1 pesawat angkut AN-26. Menariknya, mereka tidak memasukkan Tu-95 yang rusak dan 2 pembom Tu-22M3 dari operasi jaring laba-laba dalam perhitungan mereka. Mungkin karena operasi itu juga melibatkan sektor militer Ukraina lain, sehingga mereka hanya ingin mengklaim serangan yang sepenuhnya dilakukan sendiri. Pesawat-pesawat yang hancur tersebut mewakili berbagai jenis armada, inti penerbangan taktis dan operasional Rusia, mencakup peran keunggulan udara, serangan, intersepsi, transportasi, dan dukungan helikopter. Kehilangan Su-30SM secara langsung mengurangi kemampuan Rusia untuk menggabungkan operasi pertahanan udara dan penerbangan ofensif dalam satu platform. Sementara kehilangan Su-34 pembom garis depan utama Rusia berarti lebih sedikit bom luncur FAB yang dijatuhkan. Sementara itu, Su-27 dan Su-24 sudah usang dan sebagian besar hanya menjalankan peran tambahan, seperti mengawal pesawat serang. Pesawat pencegat MiG-31 memainkan peran strategis dalam arsitektur pertahanan udara Rusia yang dirancang untuk menghadapi target berkecepatan tinggi seperti pembom strategis dan rudal jelajah. Pesawat ini juga digunakan sebagai platform peluncuran untuk rudal hipersonik Kh-47M2 Kinzhal. Namun, ketika berbicara tentang penggantian pesawat yang tidak diproduksi oleh Tupolev, Rusia tampaknya tidak menghadapi masalah yang sama seperti pada pembomnya. Menurut penelitian terbaru dari lembaga think tank yang berbasis di London, RUSI, Rusia telah menerima setidaknya 135 pesawat tempur baru selama perang, termasuk 55 hingga 60 Su-35, 20 unit Su-57 baru yang diklaim siluman, hingga 50 Su-30-4M dan 20 sampai 25 MiG-31 dari berbagai varian.
Dengan pengiriman yang terus meningkat seiring waktu, laporan dari Rusi membantah angka resmi Ukraina yang menyebutkan lebih dari 400 pesawat Rusia ditembak jatuh selama perang dan memperkirakan jumlah yang lebih mendekati 130 pesawat bersayap tetap yang ditembak jatuh atau rusak parah. Jika mereka benar, kekuatan pesawat tempur Rusia masih jauh dari tingkat kritis akibat serangan Ukraina. Memang, jika Anda mempercayai ucapan Putin, di mana letak masalahnya? Pada akhir Desember, dia mengklaim bahwa sejak Februari 2022 Rusia telah meningkatkan produksi senjata dan amunisi sebanyak 22 kali lipat. Produksi tank telah meningkat 2,2 kali lipat. Pesawat militer 4,6 kali lipat. Peralatan peperangan elektronik 12,5 kali lipat dan senjata artileri roket 9,6 kali lipat. Sementara produksi senjata serang dan amunisi telah meningkat hingga 22 kali lipat. Itulah yang dikatakan Putin dalam pernyataan di televisi saat pertemuan di Kremlin dengan pejabat industri pertahanan. Selain itu, dengan diperkenalkannya senjata baru yang canggih dan jarak jauh seperti Oreshnik, Burevestnik, Poseidon, dan sistem Avangard, masih bisa diperdebatkan apakah pembom strategis Rusia masih sepenting dulu sebagai penangkal nuklir. Para ahli Rusia seperti Ruslan Pukhov, Direktur Pusat Analisis Strategi dan Teknologi, sudah mulai mempertanyakan apakah Rusia harus tetap menggunakan teknologi militer lama seperti tank dan pembom. Dia berpendapat senjata yang jauh lebih murah dan canggih seperti drone FPV membuat sistem ini terlalu rentan dan tidak lagi efektif biaya, sehingga sebaiknya dihentikan. Dan fokus pun sepenuhnya beralih ke senjata modern seperti rudal dan drone. Tentu akan menjadi ironi yang kejam jika dengan menghancurkan kemampuan lama Rusia, Ukraina justru mempercepat masuknya teknologi yang jauh lebih berbahaya. Namun, kemungkinan besar hanya tinggal menunggu waktu sebelum grup Alpha mulai menyerang sistem-sistem itu juga. Kami akan terus mengabarkan perkembangan terkini, jadi pastikan berlangganan saluran ini agar tidak ketinggalan. Terima kasih sudah menonton.